Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masya Allah, luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa. Silahkan, siapa pimpin doa? Silahkan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang akan belajar tentang akidah Islam, ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akidah, apa itu Islam? Jadi akidah, ya. Sebelum kita memahami apa itu akidah Islam, perlu kita ketahui dulu apa itu akidah, ya. Apa itu definisi daripada akidah. Jadi akidah secara bahasa artinya adalah ikatan. Apa? Ikatan atau perjanjian yang kokoh. Apa? Ulang. Ya, perjanjian kokoh. Kan akidah Islam secara istilah, ya, yaitu segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Jadi itu arti akidah Islam. Segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam, ya. Kemudian perlu kita ketahui juga apa itu Islam. Apa itu Islam? Apa? Ya. Jadi Islam itu adalah agama Allah, yang diturunkan melalui siapa? Ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Islam. Kemudian bagaimana cara mengamalkan akidah Islam itu? Ya, tentu apa? Tentu cara mengamalkan akidah Islam itu dengan cara mengamalkan rukun iman. Pertama kita amalkan rukun iman yang berapa? Yang 6 itu. Nah, siapa? Coba sebutkan rukun iman yang 6. Apa? Percaya kepada Allah. Kedua. 3. 4. Rasul. 5. Terakhir ke-6. Nah, bagus, ya. Di samping kita mengamalkan rukun iman, kita juga harus mengamalkan rukun Islam. Coba sebutkan rukun Islam. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, naik haji jika mampu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah dalam hadis dijelaskan, ihsan adalah apa? Kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah.
Dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa kita dilihat oleh Allah. Itulah ihsan, ya. Kemudian selanjutnya, adik sekalian, perlu kita ketahui juga nilai-nilai akidah Islam. Apa nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kita mempelajari akidah Islam? Ya. Pertama adalah nilai yang dapat kita ambil petik sebagai pelajaran pertama adalah memperoleh ketentraman jiwa. Ya. Dengan kita mempelajari akidah Islam, maka jiwa kita akan tentram, aman, damai. Ya. Kemudian yang kedua adalah teguh pendirian, ya. Dalam menegakkan akidah, kita memiliki pendirian yang teguh, yang kokoh. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh oleh kemewahan dunia, karena pada asalnya dunia ini hanya sementara, hidup hanya sementara, kita cuma singgah sementara. Dan kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari belajar akidah Islam adalah santun dalam bersikap dan bertutur kata. Santun dalam bersikap dan bertutur kata. Karena di dalam akidah Islam itu kita diajarkan apa? Akhlak yang terpuji. Dan juga kita diperingatkan tentang akhlak yang tidak terpuji seperti riya, misalnya sombong, ya. Itu kita diperingatkan supaya menjauhi sifat-sifat itu. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang teguh pendiriannya, teguh akidahnya, nanti akan masuk ke dalam surganya Allah SWT yang penuh nikmat. Kemudian anak sekalian, apa perilaku yang mencerminkan tentang pengamalan akidah Islam? Siapa kira-kira yang tahu? Kira-kira apa perilaku yang mencerminkan tentang akidah Islam? Ya? Ada yang bisa menyebutkan? Di antaranya adalah perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam, antaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi orang yang belajar tentang akidah Islam tentu dia akan selalu mengamalkan, selalu meningkatkan amal soleh, selalu dia meningkatkan amal solehnya. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kemudian apa dasar dan tujuan akidah Islam? Pertama adalah dasar akidah Islam tentu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam adalah apa? Menunjukkan pada manusia mana hal-hal yang benar dan mana yang salah. Kemudian mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi itu tujuan daripada kita mempelajari akidah Islam. Kemudian apa bukti kebenaran akidah Islam yang kita anut ini? Tentu banyak sekali bukti kebenaran daripada akidah Islam. Di antaranya adalah adanya benda-benda yang dapat disaksikan, ya, oleh mata. Seperti apa contohnya? Benda-benda yang kita saksikan sekarang ini. Iya, adanya langit, adanya bumi, ya, adanya manusia, makhluk, hewan dan sebagainya, tumbuhan. Itu semua membuktikan bahwa akidah Islam itu adalah benar, ya. Akidah yang benar. Kemudian adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Seperti apa? Seperti benda kecil, benda atom. Seperti atom.
partikel-partikel kecil kan tidak bisa kita lihat langsung dengan mata, harus melalui alat pembesar mikroskop ya. Kemudian adanya makhluk gaib seperti apa? Malaikat, jin, setan dan lain sebagainya. Kemudian adanya kitab-kitab suci ya, dan rasul-rasul Allah, itu membuktikan bahwa akidah Islam ini benar-benar subhanahu wa ta'ala, dengan diturunkannya kitab-kitab terdahulu, kitab suci dan rasul-rasul ya. Kemudian adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian terakhir adanya takdir yang mengatur hidup manusia. Adanya takdir yang mengatur hidupnya. Inilah bukti kebenaran daripada akidah Islam. Jadi kesimpulannya dari materi kita pada pertemuan kali ini yang berkaitan tentang akidah Islam, pertama adalah akidah secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian yang kokoh. Akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Kemudian nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam, pertama adalah memperoleh ketentraman jiwa. Kemudian teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Kemudian santun dalam bersikap dan bertutur kata. Kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Kemudian perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam diantaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Ini perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Kemudian selalu meningkatkan amal soleh. Kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ya, demikian ya perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi orang yang teguh akidahnya akan selalu minta tolong kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya. Kemudian menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ini yang penting sekali ya. Orang yang teguh akidahnya, maka dia akan terhindar dari menyekutukan Allah. Yang mana menyekutukan Allah merupakan apa? Dosa besar. Dasar hukum akidah Islam tadi ya. Apa dasarnya? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana hal yang benar, mana yang salah. Kemudian mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Kemudian menjadikan manusia sebagai bahagia ya, bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya itulah materi kita, kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini ya. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Kira-kira apa yang bisa diambil tadi, yang dipahami dari pelajaran tadi? Ya. Coba saya tanya sekarang. Ya, coba sini, perhatikan. Apa tadi akidah secara bahasa? Makna akidah secara bahasa tadi apa? Ya, ikatan atau perjanjian yang kokoh. Syafa, apa akidah Islam secara istilah tadi? Ingat? Saya bisa? Apa itu akidah Islam? Baik. Bagaimana cara kita mengamalkan akidah Islam tadi?
Ya, dengan cara mengamalkan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam dan juga ihsan, yaitu akhlak yang baik, ya, dengan mengamalkan akhlak-akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek, ya. Jadi itu ya, kalian. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.